Kehidupan manusia sejatinya tidak bisa terlepas dari takdir. Namun seringkali takdir, khususnya takdir yang buruk, dianggap sebagian manusia menjadi sebab hidupnya tidak beruntung. Bahkan menjadi alasan terakhir ketika berhadapan dengan jalan buntu dan ketidakberdayaan menghadapi takdir yang tidak pernah berubah. Namun sangat disayangkan, pemahaman takdir yang difahami kebanyakan orang seolah takdir merupakan sesuatu yang membekukan akal, sehingga manusia tidak dapat menggunakan akalnya secara maksimal. Mungkinkah takdir itu sesuatu yang membelenggu manusia, sehingga manusia tidak dapat berbuat apa-apa akan takdirnya? Mungkin juga satu sikap keputusasaan atas ketidakmampuannya dalam menghadapi persoalan. Padahal Allah menciptakan manusia sekaligus diberikan akal dan kemampuan yang ada di dalam dirinya sebagai karunia yang diberikan dengan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Maka bukanlah suatu hal yang aneh bila saja ada yang pasrah akan takdirnya. Lantas bagaimana Islam melihat persoalan ini? Adakah takdir sejatinya bisa diubah? Bila bisa, dengan cara dan amalan seperti apa yang harus dilakukan? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan dari Masjid An-Nur Permata Timur Raya, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sebuah tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja perlu kita cermati bersama dengan sebuah pertanyaan, benarkah takdir bisa diubah? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita harus memahami apa makna daripada takdir. Itulah satu tema yang menarik yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, Ustadz Nur Tile Fadilah, Ustadz Soleh Mahmud, Ustadz Solmed. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram akhina Ustadz Soleh Mahmud, Bang Ustadz Agung dan seluruh para jamaah Masjid Jami An-Nur Perumahan Permata Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan seluruh pengurus DKM Masjid Jami An-Nur. Tak lupa para pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam menyaksikan pengajian kita hari ini senantiasa mendapat ridho dan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal. Tema kita tentang takdir apakah bisa dirubah. Salah satu rukun iman yang keenam merupakan mempercayai qada dan qadar yang diberikan oleh Allah baik buruk datang dari Allah. Qada merupakan ketentuan ajali, ketentuan yang diberikan langsung prerogatifnya Allah kepada makhluk. Dari mulai penciptaan manusia sampai penciptaan alam ini semua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sementara qadar itu merupakan takdir yang telah terjadi dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani. Mana bukti dari qada itu? Ketika kita tinggal di alam arham, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? 9 bulan, 4 bulan 10 hari ditiupkan oleh Allah ruh. Disitulah dicatat qadanya seorang manusia. Apa? Rizki, jodoh, ajal, semua Allah catat. Makanya 4 bulan 10 hari itu emak kalau lagi hamil bocah udah nendang-nendang dalam perut. Dicatat ajal rizki oleh Allah. Itulah qada yang ditentukan oleh Allah. Maka ketika kita jadi qadar artinya apa? Takdir. Jadi qada itu ketentuan ajali yang Allah tentukan. Kalau qadar berarti sudah terjadi. Maka kita kepengen apakah ada takdir bisa dirubah? Maka takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu takdir yang memang sudah ketentuan dari Allah. Penciptaan langit dan bumi, berputarnya matahari ya Bu. Berputarnya bulan, hari berganti, bintang semuanya alam ini termasuk kita lahir ke dunia nggak tahu apakah kita dikasih kelamin perempuan atau laki-laki. Itu udah ketentuan Allah. Ajal kita nggak tahu. Manusia termasuk Rasulullah nggak tahu. Ditentukan ajal kita kapan. Kenapa? Yang namanya ajal Allah yang nentukan kapan dan di mana kita bakal mati. Kenapa? Karena kita pasti tahu bahwa kita adalah calon jenazah nih semuanya nih. Emang agak mati? Enggak. Kita nggak tahu apa ibu-ibu duluan saya belakangan. Atau sebaliknya saya yang belakangan ibu-ibu duluan. Iya dah saya yang duluan yang nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu.
Maka ketika takdir yang sudah ditentukan, qadha yang sudah ditentukan oleh Allah, dapat kita rubah. Ada yang takdir namanya takdir mu'allaq. Yang bisa kita rubah dengan melalui apa? Ikhtiar kita. Karena Allah membebani kita hidup di dunia ini enggak diukur dari mana? Dari kemampuan kita untuk menghadapi ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan buat kita. Karena itu satu ukuran buat kita, bisa kita rubah. Contoh, umur bisa panjang dengan cara apa? Rasul bilang, siapa orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya murah, sambung silaturahim. Berarti ada usaha untuk kita merubah takdir. Merubah ketentuan yang disebut takdir mu'allaq. Bisa kita rubah. Yang tadinya 60 tahun jatah kita hidup di dunia, dengan kita banyak silaturahim, umur jadi panjang. Makanya ngaji begini nih umur kita panjang, Bu. Kenapa? Kalau nggak ada Damai Indonesia, aku jarang pengajian begini, mau ketemu di mana? Emang orang sibuk semua. Ngaji bikin umur panjang. Kenapa? Kalau orang umurnya panjang, kalau ngaji silaturahim, jadi ama mati rada jauh. Padahal udah catatannya sama Israel. Ada catatan tanggal 2 Oktober 2022. Saya mau berangkat ke Pondok Kelapa. Mengapain mau nyabut nyawa orang sono ya Rob? Lah emang udah catatannya, udah nih saya pegang. Ya udah berangkat, hati-hati salah cabut. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Laporan Israel, ya Rob orangnya saya pengen cabut nggak ada ini, kemana? Kata tetangganya ngikutin pengajian Damai Indonesia, aku TV1. Oh di Masjid An-Nur, iya jangan dicabut, tunda. Tuh. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Romana kagak ada yang pulang. Ngikut pengajian nama Ustaz Solmed di Damai Indonesia, aku inget ya Allah, iya ya. Ternyata dosa banyak, ibadah kurang. Ntar malam saya bangun tahajud, lagi tahajud kagak jadi cabut po. Ya Rob orang tahajud, jangan tunda, ntar aja subuh. Habis subuh dia inget, ntar mau sholat duha sebelum masak tuh. Lagi sholat duha nggak jadi lagi. Sholat duha, lain doain lakinya ngojek. Ya Allah rezeki suami saya lagi ngojek, kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Boleh doa ada ngapahnya. Allah juga tahu. Kagak jadi lagi. Kata Israel, ya Rob saya kelamaan ini di Pondok Kelapa. Dia pindah-pindah, akhirnya pindah dia ke Curug. Kalimalang dia juga. Ya Allah. Artinya apa? Ada usaha ikhtiar kita merubah takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dirinya sendiri tidak mereformasi. Wah keren banget reformasi bahasanya. Tidak merubah dirinya sendiri. Makanya kita ketika usaha selalu berhusnuzon kepada Allah. Jangan putus asa. Artinya bisa merubah takdir. Udah berdiri Bang Agung. Kode berarti ya. Makasih. Ini udah takdirnya berdiri. Takdir. Terima kasih Ustadz Tili, menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi. Ikhtiar mampu merubah takdir. Diibaratkan seorang anak yang lahir dari keluarga miskin, karena usahanya dia menjadi orang kaya. Tetapi benarkah ini dikatakan merubah takdir atau memang ini ketetapan Allah? Benarkah kita mampu merubah takdir? Insya Allah Ustadz Solmed akan menjelaskannya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.